Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas hari baru yang Bapa berikan kepada kami. Seraya mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami semua, agar kami mau datang kepadamu, mendengarkan pengajaran-Mu. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami, agar kami dapat mendengar pengajaran-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Matius menceritakan bahwa Yesus mengajarkan para murid-muridnya sebagai berikut. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa Yesus katakan demikian? Yesus katakan demikian karena Yesus tahu bagaimana karakter orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka selalu berusaha untuk menampilkan hal-hal yang terbaik di kasat mata orang, tetapi sesungguhnya dari lubuk hatinya tidak demikian. Atau kita bisa katakan bahwa mereka munafik di dalam perkataan dan perbuatan mereka. Inilah yang Yesus tidak suka dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus ingin supaya para muridnya melakukan kewajiban agama
dengan tulus, keluar dari dalam hati yang paling dalam, sehingga orang yang merasakan kebaikan-kebaikan dari para murid sungguh-sungguh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus ingin agar para murid tidak marah kepada sesamanya. Dikatakan bila seseorang marah terhadap saudaranya, ia harus dihukum. Inilah yang Yesus ajarkan, supaya kita tidak marah juga kepada sesama kita. Karena acap kali kita mudah marah, kita mudah mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan tindakan kasar kepada sesama saat kita marah. Ini tidak berarti kita tidak boleh marah kepada sesama. Tetapi Yesus ingin supaya kita mengontrol diri kita, sehingga tidak mudah marah kepada sesama. Kalaupun marah, kita mesti menyampaikannya dengan baik, dari hati ke hati, atau duduk empat mata kemudian kita menyampaikan amarah kita secara positif. Jika kita melakukan demikian, maka kita sedang berusaha untuk menjadi murid Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjuang untuk berkata-kata, untuk bertindak seperti yang Yesus lakukan selama hidupnya. Ia tidak pernah munafik, ia tidak pernah berbohong. Apa yang ia lakukan sungguh-sungguh berasal dari dalam hatinya. Mengapa? Karena yang ia lakukan hanya untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan hariannya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami agar kami berkata-kata dan bertindak seturut teladan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Kami berusaha untuk mewartakan Injil dengan kata-kata yang baik, dengan perbuatan yang baik, sehingga orang yang mendengarnya, orang yang merasakan pewartaan kami, sungguh-sungguh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui diri kami. Bapa yang Maha Baik, semoga dari hari ke hari, hati kami, pikiran kami, kehendak kami selaras dengan pikiran, kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.